Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan mahasiswa semuanya. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Albar Rufas, dosen Anda dalam mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Dalam kuliah pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan manajemen proyek. Apakah sudah siap semuanya? Ayo kita mulai kuliah ini. Tujuan instruksional khusus. Setelah mempelajari materi ini, Anda akan mampu menjelaskan definisi proyek, kemudian mampu menjelaskan konsep manajemen proyek, dan yang terakhir mampu menguraikan peran manajemen proyek secara umum. Bagian 1. Mengenal konsep proyek. Banyak organisasi yang menaruh minat pada manajemen proyek. Perangkat keras komputer, perangkat lunak, jaringan, dan cara tim bekerja, multidisiplin dan global telah mengubah lingkungan kerja. Secara keseluruhan, di seluruh dunia hampir habis 100 triliun US dollar dari total keseluruhan 40,7 triliun US dollar dari semua jenis proyek, baik proyek IT maupun non-IT. Dan lebih dari 16 juta orang menganggap manajemen proyek sebagai profesi yang menjanjikan. Secara statistik, total belanja produk teknologi jasa dan staf mencapai 2,4 triliun US dollar pada 2008 dan meningkat 8% dari tahun 2007. Di Amerika Serikat sendiri, tenaga IT mencapai 4 juta pekerja pada tahun 2008 dan pada tahun 2007 total kompensasi untuk manajer proyek senior di AS adalah 104.776 dolar per tahun atau 111.412 Australian dollar per tahun di Australia dan 120.364 per tahun di Inggris. Dan jumlah orang yang mendapatkan sertifikasi Project Management Professional atau PMP terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Project Management atau profesinya Project Manager adalah merupakan salah satu profesi yang bergengsi dan banyak orang yang menaruh minat di dalam profesi ini. Apa motivasi mempelajari manajemen proyek IT? IT project ternyata memiliki track record yang buruk. Pada tahun 1995, sebuah studi Standish Group atau Chaos menemukan bahwa hanya 16,2% dari proyek TI yang berhasil memenuhi tujuan ruang lingkup, waktu, dan biaya. Artinya secara skop itu memenuhi, mencapai skop yang dijanjikan, kemudian tepat waktu dan tepat biaya. Namun lebih dari 31% dari proyek IT itu dibatalkan sebelum proyeknya selesai. Sebuah studi lain dari PwC atau PricewaterhouseCoopers menemukan bahwa secara keseluruhan setengah dari proyek gagal dan hanya 2,5% dari perusahaan yang secara konsisten memenuhi target mereka untuk ruang lingkup, waktu, dan biaya dari seluruh jenis proyek. Sekarang kita lihat apa keuntungannya menggunakan manajemen proyek secara formal. Nah, di sini ada istilah manajemen proyek formal, berarti ada manajemen proyek yang tidak formal. Jadi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita secara tidak disadari itu selalu atau pernah terlibat di dalam proyek. Misalnya dalam lingkungan kita misalnya di RT atau RW, kalau ada kelompok Karang Taruna gitu ya, kita akan mengadakan acara, kemudian kita menyusun proposal, kemudian kebutuhan biayanya berapa, kapan itu akan diselenggarakan, nah konsep acaranya seperti apa. Nah itulah sebenarnya proyek. Nah namun ketika kita menjalani itu, kita tidak menggunakan pendekatan manajemen proyek yang secara formal. Nah karena ada pengalaman yang kurang baik khususnya di bidang IT mengenai proyek IT, maka
di bidang IT mulai menggunakan manajemen proyek yang secara formal. Nah, di sini kita lihat beberapa keuntungan menggunakan manajemen proyek yang formal. Pertama, dari segi pengendalian itu, dari segi keuangan, fisik, dan sumber daya manusia itu akan lebih baik ketika menggunakan manajemen proyek yang formal. Kemudian adanya peningkatan hubungan dengan pelanggan yang sebelumnya tidak kita identifikasi dengan baik, ya, siapa saja pelanggan kita, siapa yang memiliki pengaruh terhadap proyek, siapa yang tidak. Nah, dengan menggunakan manajemen proyek formal, kita bisa identifikasi, kita bisa engage, ya, dengan seluruh pelanggan proyek kita. Kemudian jumlah pengembangan yang jauh lebih pendek. Nah, mengapa? Karena semuanya itu dengan pendekatan manajemen proyek yang formal, seluruhnya dilakukan dengan lebih terencana, ya, dengan lebih terencana dengan baik. Kemudian biaya yang lebih rendah. Nah, karena adanya perencanaan yang lebih baik, jadi segala macam risiko itu bisa kita deteksi, sehingga akibatnya biaya yang kita keluarkan juga lebih terprediksi. Kemudian kualitas yang lebih tinggi dan peningkatan kehandalan. Nah, di sini kualitas itu yang dihasilkan oleh proyek kita tentu itu tidak lepas dari ruang lingkup proyek yang akan kita kembangkan, dan itu selalu terus-menerus akan dicek, ya, setiap kali kita menghasilkan sebuah deliverables atau luaran dari proyek. Kemudian margin keuntungan yang lebih tinggi. Nah, ini masalah biaya juga, karena biayanya lebih terukur, maka marginnya juga akan lebih tinggi. Kemudian meningkatkan produktivitas. Produktivitas, terutama produktivitas tenaga atau SDM, tim project akan lebih meningkat karena setiap tim itu dalam bekerja ada arahan, gitu ya, ada rencana yang harus dikerjakan dan selalu dipantau. Kemudian koordinasi internal yang lebih baik, ya, dengan mengetahui siapa berbuat apa, kemudian apa yang harus dilakukan dan kapan harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Nah, ini maka dari sini manajer proyek itu dapat memantau internal, ya, tim proyek dengan lebih baik, sehingga nanti bisa, ya, berpengaruh juga, ya, dengan produktivitas, dan tentunya ini juga berpengaruh dengan moral kerja yang lebih tinggi. Jadi apabila ada kesulitan atau kendala, itu langsung bisa dikomunikasikan, gitu ya, dan langsung bisa diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Nah, sekarang kita lihat definisi dari proyek. Apa itu proyek? Nah, proyek adalah sebuah usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik. Ini menurut PMBOK. PMBOK ini singkatan dari Project Management Body of Knowledge, ya. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa cek, ya, di referensi yang telah saya upload. Nah, jadi di sini yang saya garis bawahi adalah usaha sementara, artinya sementara itu ada batas waktunya. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang terus-menerus, yang rutin, nah itu bukan proyek namanya. Kemudian proyek juga kita lihat di sini ada luarannya. Apa yang kita hasilkan? Yang kita hasilkan adalah produk. Produk itu bisa barang, bisa jasa, ya, atau bisa layanan. Dan yang kita hasilkan adalah sesuatu yang unik. Nah, ini adalah definisi formal dari sebuah proyek. Nah, bedanya antara proyek dengan operasional, ya, kalau proyek itu ada batas waktunya karena usaha sementara, gitu ya. Nah, sedangkan operasional itu adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berkelanjutan atau terus-menerus atau rutin, ya. Jadi pekerjaan rutin yang kita lakukan sehari-hari dan sifatnya berulang, nah itulah operasional. Nah, kapan proyek itu berakhir? Nah, ini pertanyaannya. Jadi kapan proyek berakhir? Nah, kalau apa? Kalau tujuan telah tercapai. Tujuan dari proyek antara lain yang telah bisa mencapai, ya, antara lain ruang lingkupnya sudah terpenuhi, waktunya sudah selesai, dan biayanya juga, gitu ya, sudah tercapai. Nah, kapan berakhir? Ya, kalau sudah itu semua sudah tercapai, atau bisa juga berakhir karena proyek dihentikan, gitu ya. Jadi kita bisa lihat, mungkin pernah jalan-jalan, ya, ke Senayan atau ke Kuningan, ada monumen, gitu ya, monumen monorail.
Nah, itu dulunya proyek kan, proyek monorail. Nah, tapi nggak selesai kan gitu ya. Nah, itu juga bisa dikatakan proyeknya berakhir. Jadi berakhir itu eh, tidak selalu berakhir dengan indah, artinya proyeknya itu selesai. Bisa juga di tengah jalan dihentikan. Kenapa? Karena kalau diteruskan itu akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, makanya dihentikan. Nah, dan secara scope, proyek itu bisa besar, bisa kecil, ya, dan bisa mengambil waktu yang singkat, bisa juga mengambil waktu yang lama, gitu ya. Jadi misalkan proyek konstruksi, ya, kalau konstruksi bikin rumah, rumah 2 lantai, kemudian antara bikin rumah dengan bikin gedung misalnya ya, gedung di atas 20 lantai, nah tentu secara skopnya itu pasti beda gitu ya. Ini kalau saya ambil dari contoh dari proyek konstruksi gitu ya. Nah, kemudian bisa mengambil waktu yang singkat dan bisa mengambil waktu yang lama ya. Artinya bisa singkat ya, waktu yang singkat itu, singkat atau lama itu kan relatif. Tapi kalau kita ukur dengan tahun, nah itu misalnya kalau proyek pembangunan Monas itu berapa tahun, nanti cek ya berapa tahun gitu ya. Nah, antara bangun Monas dengan bangun misalnya tembok Cina dulu, itu kan memakan waktu berabad-abad gitu ya. Tapi itu juga proyek gitu ya. Itu proyek dan itu ada perbedaan waktu di situ. Nah, contoh proyek IT antara lain ya, ini kalau kita ambil ruang lingkup di IT, seorang teknisi mengganti 10 laptop untuk departemen yang kecil. Jadi diadakan proyek pengadaan laptop gitu ya. Jadi jelas waktunya kapan dilakukan, terbatas ya. Kemudian yang harus dilakukan ada apa, pengadaan laptop gitu ya. Kemudian sebuah tim pengembangan software menambahkan fitur baru untuk aplikasi perangkat lunak ya, untuk departemen keuangan. Nah, ini artinya proyek pengembangan aplikasi ini ya. Nah, ini harus jelas nih skopnya, ruang lingkup, fitur apa yang akan dikembangkan, waktunya berapa lama, kemudian budgetnya berapa gitu ya. Nah, itulah ciri-ciri proyek. Nah, kemudian sebuah kampus meningkatkan infrastruktur teknologi untuk menyediakan akses internet nirkabel atau wireless di kampus. Nah, ini juga proyek. Jadi jelas ya, ruang lingkupnya apa? Pengadaan infrastruktur untuk mendukung wireless internet. Nah, di seluruh kampus gitu ya. Nah, kemudian silakan Anda tambahkan lagi untuk yang contoh proyek lainnya. Oke, nah sekarang kita stop di sini dulu. Sekarang kita diskusi, tuliskan pekerjaan lain yang menurut Anda adalah sebuah proyek. Ya, ini bebas ya, boleh IT atau non IT. Kemudian menurut Anda mengapa pekerjaan itu disebut dengan proyek? Ya, jadi sebutkan alasannya. Dan apa bedanya antara pekerjaan biasa dengan proyek? Nah, silakan berdiskusi dan jawab lakukan diskusi ini di dalam web kuliah.